yang punya anak, supaya ada yang ngedoain. Punya anak kan harus punya istri. Ya iya dong, saya juga ngerti. Yang maksudnya gimana nyari istrinya toh? Kan ada Allah. Semua lelaki Allah yang bikin, semua perempuan juga Allah yang ciptakan, Allah yang membolak-balik hati, Allah yang nanam cinta di hati. Ada Allah yang ngatur. Orang lain juga dikasih jodoh. Masa saya enggak? Gini-gini juga bikinan Allah. Sekarang ibunya meninggal, tapi sebelum meninggal ada namanya santri Kustina datang, saya siap nikah jadi istri atau benar orang tua setuju nikah sah. Setahun kemudian melahirkan tuh, 3 tahun umur anaknya baru ibunya meninggal. Beliau diurus oleh istrinya dan anaknya. Desember 3 tahun lalu nelpon, doakan. Ada apa toh? Doakan saya. Ada apa? Istri saya. Kenapa istrinya? Hamil lagi. Pasang sekarang anaknya. Pendidikan rendah, keyakinan ke Allah tinggi, gak takut ngadepin itu. Kaki lumpuh, iman teguh, gak gentar ngadepin itu. Kenapa saudara yang keren-keren mungkin ya? Banyak yang stres. Apa perlu dilumpuhkan dulu? Tahu kenapa? Kenapa kita di Jepang ini banyak yang stres walaupun gajinya gede? Karena sibuk ngebangun topeng daripada sibuk ngebangun isi. Sibuk ingin kelihatan keren dalam pujian orang, tapi kita biarkan hati kita rapuh, galau, stres, gak ada apa-apanya dunia. Mau gaji berapa ribu juga gak ngepek untuk ketenangan. Benar? Bahkan makin mahal, makin bagus, makin nyiksa. Coba Pak punya gelang mahal, itu tangannya suka kepret begini. Coba pakai karet gelang biasa aja. Hadirin, terusan nih. Terus. Saudara mikir apa? Pada mikir jodoh segala macam. Tenang, ada Allah. Tapi calon saya ini, calon mertua saya itu nggak setuju. Yang menentukan Allah. Tenang aja. Siapa tahu calon itu bukan jodoh saudara, ya. Makanya Allah bikin si calon mertuanya setuju. Makanya jadi mikir, bisa nggak di-sweet nanti ada ilmunya, ya. Jadi siapa yang ngurus kita? Anak-anak kita kelak. Saya dididipin 11 anak, pencak di mana-mana, gimana ngurusnya? Selain taubat, minta ampun, minta tolong ke Allah. Alhamdulillah, gampang bagi Allah membulang balik hati. 4. Sudah habis belum waktunya? Tenang. Jangan mempersulit orang lain. Antara saudara dengan saya, coba duluan datang siapa ke si tempat ini? Saudara matamat datang. Saya jam 10 kurang sudah disiap di sini. Ya, kenapa? Pantang telat. Telat itu aib. Jadi jangan mengeluh, saya sudah lebih lama nunggunya, ya. Nomor 4, segala sesuatu takluk dalam kekuasaan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Apa yang Allah kehendaki, surat Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu
wa iyyuridka bil khairin fala radda li fadli yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Sekiranya Allah menyentuhkan, bukan menimpakan, menyentuhkan. Kalau ditimpa habis kita, ya. Sekiranya Allah menyentuhkan kemudaratan kepada, sentuh aja dikit. Seperti saya, mungkin saudara juga tahu ya, saya pernah disentuh oleh Allah dengan ya heboh, itu hanya sentuhan, ngejongkeng gitu ya. Baru disentuh aja ya kan, apalagi ditimpa. Nah, sekiranya Allah menyentuhkan, tidak ada yang bisa menghilangkan illahu selain Allah sendiri. Jadi kalau Allah bikin sakit, pasti kita sakit dan tidak bisa sembuh kecuali Allah kehendaki sembuh. Apakah dokter bisa menyembuhkan? Apakah dokter bisa menyembuhkan? Dokter bisa apa? Ngobatin, tapi tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan jelas. Kita ke dokter mah amal soleh, tapi perkara sembuh mah terserah Allah. Nah, bisa disuntik, bisa nggak disuntik, bisa didoain, bisa pakai air, benar? Makanya kalau kita ditimpa sesuatu, Allah satu-satunya yang kuasa. Wa iyyuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan, fala radda li fadli, enggak ada yang bisa nolak. Jodoh, kalau Allah takdirkan jodoh, jodoh enggak? Jodoh enggak? Tapi dia enggak cinta. Hah? Bingung. Iya, menjelang jodoh dibikin cinta. Tahu yang udah gampang bagi Allah. Asalnya enak, sekarang jadi bogoh. Asalnya cinta, sekarang jadi enak, gampang. Karena Allah membulak-balik hati. Benar? Contohnya kan saudara lihat, saudara ini enak, lihat ini enak, ya kan? Ya saya mah gimana enggak utang dibayar loh. Pak, halo. Jadi kalau sudah takdirnya Allah kehendaki, gimana surat Yasin itu? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Nih, seperti saya takdirnya di sini sekarang. Ini bukan ngedadak. Allah takdirkan saya di sini, maka akan ada jalan takdir itu. Panitia ngundang, ya. Kemudian saya sehat, waktunya pas, perjalanan selamat, wujud takdir ini. Nggak ada yang bisa ngalamin. Oh, bagaimana di imigrasi? Nggak bisa, pasti jalan aja kepada ketentuan Allah itu. Kalau Allah menghendaki sesuatu, pasti nyampe takdir itu sampai. Makanya nggak usah rewel dalam hidup ini, ya. Nah, halo, pengen ke Mekah enggak? Jangan mengatakan kapan haji, gimana orang? Saya orang kecil, sepatu juga nomor 36. Sepatu gimana? Haji sepatu. Kenapa kamu belum nikah? Siapa yang mau sama saya? Suruh dong deh. Saya mau orangnya juga. Itu meninggal aja. Nah, Allah lah yang menguasai, dan kalau Allah menghendaki nggak ada yang bisa ngalamin, pasti kejadian, benar? Nah, saudara juga di sini izin Allah. Nah, sekarang mau nanya, apakah pencurian terjadi dengan izin Allah? Bukan. Ya, ulangi. Gini. Sekarang yang hadir di sini akan ngasih kepada saya 1 butir nasi dengan segala tenaganya, ngegotong nasi untuk A. Tapi Allah nggak menghendaki. Apakah nasi itu akan sampai atau tidak? Jawab. Yakin? Tidak ada karunia apapun yang bisa sampai tanpa izin Allah. Sekarang sebaliknya, semua yang hadir ini akan mencelaka.
tapi Allah tidak izinkan. Celaka nggak? Sekarang kita tes ya. Nah, ya. Semua yang hadir ini tolong lempar apa aja, batu, botol, apa aja, sesukanya. Kursi juga boleh, meja, wajah ini. Kita lihat, kalau Allah tidak izinkan pasti nggak akan. Ya, silakan. Ayo, tuh kan Allah nggak izinkan ya. Paling ada yang lempar-lemparan. Jadi yang dimaksud Allah tidak izinkan itu tidak berarti dilempar terus nggak kena, bukan begitu. Bisa begitu, tapi bisa juga hati saudara dibalikin oleh Allah. Kan Allah membulak-balik hati. Jadi nggak berani lempar, ada yang udah lempar, tapi hatinya kualat. Ini kenapa nggak dilempar-lempar aja deh kan? Kenapa? Udah dilempar. Ayo, jadi hati itu dikuasai oleh siapa? Allah. Makanya jadi lelaki perempuan tuh nggak usah lebay. Misalkan ini naksir, macam tidak usah kita bawa bunga ya nggak, terang bulannya, nggak ngepek. Udah tahu si perempuan itu ada di Serbuk Sari. Nggak usah, tenang aja. Aduh tapi persaingan ketat Misalkan ada satu wanita ditaksir oleh ada satu pria ya ditaksir oleh 5 wanita. Setuju? Enak katanya. Baik, kita balikan. Ada 5 wanita naksir satu pria. Tapi kalau yang dari jumlah benar-benar kebalik. Gimana nih? Apakah persaingan? Persaingan ini ketat. Si itu ganteng, si ini banyak uang. Gak usah takut. Yang menentukan siapa? Allah. Tapi si itu banyak duit. Gak usah takut. Tapi saya emang kurang. Gak usah ngomong gitu. Udah jelas kalau kurang cakep gak usah diomongin. Udah biarin aja. Milik Allah di badan, benar? Sudah, istiqomah saja. Ya Allah, wahai yang maha tahu segala-galanya, Engkau tahu persaingan ketat. Usah ngomong gitu, ada ini nggak sopan. Pesaing saya ya Allah. Secara ukuran manusiawi saya eleh ya Allah. Tapi andalan saya Engkau, nggak usah gitu-gitu amat. Ya Allah, sekiranya dia memang jodoh saya, tolong itu 4 teman saya jangan jatuh cinta sama dia. Kasih yang lain aja lah ya Allah. Tapi kalau dia memang bukan jodoh saya, atau cabut, jangan sampai saya naksir dia. Beri dia yang terbaik untuknya. Dan saya juga minta yang lebih baik. Kalau juga ngerti lah saudara ngomong gitu. Kalau udah takdirnya jodoh, pasti ada jalan, dan nggak usah ngotot ke Allah ya. Ngotot tuh pengen deket dengan Allah, bukan ngotot dengan keinginan. Jelas? Tenang ya. Ada Allah yang menguasai takdir. Kita mah tugasnya bukan ngatur Allah, tugas kita meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, dan pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Nggak akan kemana-mana takdirnya. Nggak akan kemana-mana takdir mah nggak akan ketukar. Allah mah nggak mungkin ketukar-tukar ya. Benar? Misalkan ini badan kepala unta nggak mungkin ketukar. Pasti ngepas. Ayo hidung gajah nggak mungkin, nggak ada yang ketukar. Presisi semua. Benar? Kenapa rambut berhenti di sini? Karena Allah tahu kalau semua rambutan kurang ya. Terakhir, semuanya pasti kembali ke Allah. Enggak ada yang bisa lari. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Yang membuat kita capek pasti larinya bukan ke Allah. Katanya di Jepang banyak yang bunuh diri ya, karena dia nggak tahu
Dengar ya teman-teman, setiap orang punya persoalan. Berat ringannya persoalan bukan oleh persoalannya, berat ringannya persoalan tergantung persepsi kita terhadap persoalan. Kita dihina orang, menghina harga diri saya. Lihat, tenang atau sengsara? Saya nggak terima. Saya nggak terima. Perih. Karena nyebut perih kan nggak usah kayak gitu, biar perih sama tuh hurufnya. Nggak usah terkuat. Kalau nggak kuat, nggak usah ngomong, berbaring, ya kan? Nggak usah diomongin, masa nggak kuat ngomong terus? Atau saya mau pingsan aja, apalagi mau pingsan, nggak usah minta izin, kelepek aja. Dasar lebay. Itu teh acting, itu teh caper dari perhatian, benar? Benar? Kalau kita yakin Allah satu-satunya yang menolong, udah tenang. Setiap ujian, kira-kira udah diukur nggak ujian yang menimpa kita? Sudah diukur tidak oleh Allah? Allah itu maha adil. Arti adil itu menempatkan sesuatu pasti pada tempatnya. Allah yang menciptakan kita, Allah paling tahu dong keadaan kita. Kita pasti diuji, tapi kan ujian itu tidak ada yang bahaya. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawaban. Ini serius kan? Benar? Benar kan? Jadi yang bahaya dalam hidup kita persoalan hidup atau sikap terhadap persoalan? Oh, sikap. Monyet lu. Tapi bagi orang yang jeli berpikirnya, monyet lu. Oh, bukan. Assalamualaikum. Itu jawaban yang benar. Tapi ada yang tidak tahu, monyet anjing. Dia tahu jawaban. Jadi